Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang bagaimana peristiwa terbunuhnya Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, mungkin ada beberapa mukaddimah yang harus saya sampaikan mengenai hal-hal yang buruk yang diriwayatkan dari sahabat, ya. Di antara pokok-pokok yang penting dalam bermuamalah dengan riwayat-riwayat tentang keburukan sahabat. Yang pertama, harus selalu ingat firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, ya, doanya. Ya, Allah setelah menyebutkan tentang kaum Muhajirin, kaum Ansar, kemudian Allah berkata dalam surat Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim. Kemudian orang datang setelah mereka, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Ya Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami. Alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan. Maksudnya para sahabat. Yang pertama kali maksud dalam ayat ini adalah para sahabat, kaum Muhajirin, kaum Ansar. Setelah itu, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah jadikan dalam hati kami ghillan, kedengkian kepada orang yang beriman, ya. Kedengkian, jengkel, ya. Dan yang semisalnya kepada orang yang beriman. Ini maksudnya terutama para sahabat. Jadi Allah memuji tiga generasi. Pertama yang Allah puji, generasi kaum Muhajirin. Kemudian setelah itu Allah memuji kaum Ansar dalam surat Al-Hasyr. Kemudian generasi yang ketiga atau golongan yang ketiga, Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim. Orang datang setelah Muhajirin, setelah Ansar. Kenapa mereka dipuji? Mereka berkata, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, dan juga orang beriman sebelum kami. Wala taj'al fi qulubina, jangan jadikan dalam hati kami kejengkelan terhadap orang beriman, itu para sahabat. Jangan sampai kita jengkel kepada para sahabat sehingga kalau ada berita-berita yang buruk tentang mereka, kalaupun benar, kita tahu bahwasanya jasa mereka sangat besar, keburukan mereka hanyalah secercah noda dalam lautan kebaikan mereka. Jadi harus ingat firman Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dengan doa ini. Kemudian harus ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Jangan kalian mencerca sahabatku, seandainya salah seorang dari kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian diinfakkan di jalan Allah, tidak akan sama dengan infak sahabatku yang hanya sekedar segenggam
korma atau segenggam gandum, bahkan setengahnya. Tidak cukup. Ini Rasulullah SAW bicarakan tatkala terjadi khilaf antara Abdurrahman bin Auf dengan Khalid bin Walid. Kita tahu Khalid bin Walid siapa? Khalid bin Walid adalah Saifullah, pedang Allah. Kemuliaannya sangat luar biasa. Panglima yang tidak pernah terkalahkan. Ketika dia ada permasalahan sama Abdurrahman bin Auf termasuk muhajirin. Termasuk orang-orang yang masuk Islam di awal-awal. Kemudian dia ada mencela Abdurrahman bin Auf, maka Nabi tegur Khalid. Nabi tegur, kata Nabi, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku terutama yang spesial. Ya. Seperti Al-Asyarah Mubasysyirin bil Jannah, 10 orang pertama kali 10 orang diberi kabar gembira masuk surga, terutama kaum muhajirin. Ya, sampai Nabi berkata, "Lau anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahdi maulana nasibah." Kalau salah seorang dari kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan sama dengan infaknya Abdurrahman bin Auf meskipun hanya segenggam gandum atau setengahnya. Apalagi Utsman bin Affan. Itu antara Khalid dengan Abdurrahman, apalagi dengan orang-orang sekarang dengan para sahabat seperti Utsman bin Affan, ya, radhiyallahu taala anhu. Kenapa Nabi ingatkan hal ini? Karena para sahabat tidak maksum. Karena para sahabat tidak maksum. Mereka mungkin melakukan kesalahan. Secara umum, mereka mungkin melakukan kesalahan. Ya. Tapi ingat, kesalahan mereka tidak ada nilainya dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Ya. Saya katakan lagi, terutama ya, para sahabatku, terutama para sahabat yang dijamin masuk surga. Surga. Di antaranya Utsman bin Affan. Utsman dijamin masuk surga. Utsman bin Affan, ya, sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu, dijamin masuk surga. Terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan Utsman dan telah dijamin masuk surga radhiyallahu taala. Maka jangan sekali-sekali kita mencela orang yang telah distempel oleh Nabi penghuni surga. Ya, apalagi Dzunurain pernah menikahi 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian adapun riwayat-riwayat yang datang tentang keburukan sahabat, maka bisa kita klasifikasikan menjadi beberapa bentuk, ya. Yang pertama, riwayat-riwayat yang lemah. Dan ini sangat banyak, ya. Ya, bisa jadi apakah hadis palsu, riwayat palsu atau dhaif, ya. Ini sangat banyak, ya. Kemudian bagaimana kalau riwayatnya sahih? Dan ini sedikit riwayat-riwayat yang sahihah. Ya, yang sahih. Ya, riwayat-riwayat yang sahih, maka bagaimana sikap kita? Maka kalau bisa ditakwil, kalau bisa ditafsirkan kepada makna yang baik, maka itu yang harus kita lakukan, ya. Itu yang harus kita lakukan. Bagaimana tidak? Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menemani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Islam sampai kepada kita. Kita hanya merasakan buah dari perjuangan para sahabat. Maka apa sikap kita terhadap orang yang punya jasa besar kepada kita? Kita bawakan kepada makna yang baik. Kalau kita disuruh husnudzon kepada kaum muslimin secara umum, bagaimana lagi dengan para sahabat yang mereka sudah dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, dalam banyak ayat dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi seperti orang-orang seperti Utsman yang sudah distempel oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masuk surga, ya. Maka kalau ada riwayat yang sahih yang menjelaskan keburukan sahabat, kalau bisa ditafsirkan dengan makna yang baik, maka itu kita lakukan. Kalau tidak bisa, ya, tidak bisa, maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, maka sahabat tersebut sedang berijtihad.
Ya. Dan kita tahu ijtihad kalau benar pahalanya 2. Kalau salah pahalanya 1. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Idza dzukira ashabi fa amsiku." Ya. Kata Nabi, jika disebutkan dengan para sahabatku tentang keburukan mereka, para sahabatku yaitu tentang kesalahan mereka, pertikaian atau kesalahan mereka, maka tahan diri kata Nabi, maka tahan diri. Karena para sahabat memiliki keistimewaan khusus di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ini kalau kita telah mengerti mukaddimah ini, kita akan terapkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Riwayat-riwayat yang datang tentang kisah Maqtal Utsman, tentang peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Riwayat-riwayat tersebut, ya. Sumber riwayat-riwayat tersebut secara umum ada 3 buku utama. Ada 3 buku utama. 3 literatur primer. Yang pertama adalah At-Tabaqat Ibn Sa'ad. Kemudian di antaranya adalah Tarikh Tabari, ya. Al-Muluk wal Umam. Ini karya Tabari. Kemudian satunya buku karya Khalifah bin Khayyat, ya. Nah, yang jadi permasalahan kebanyakan orang mengambil dari Tarikh Tabari. Ya, ini paling banyak, ya. Diambil dari Tarikh At-Tabari dan dia wafat tahun 310 Hijriah. Adapun Ibnu Sa'ad 230 Hijriah. Tabari ini meriwayatkan, mencampur dalam periwayatannya, mencampurkan antara riwayat yang sahih dan dhaif. Ya. Oleh karenanya dia meriwayatkan dari beberapa perawi yang bermasalah seperti dari Muhammad bin Umar Al-Waqidi, kemudian dari perawi-perawi yang Abu Mikhnaf yang bermasalah, yang riwayat-riwayatnya adalah riwayat-riwayat dhaif, ya, tetapi termaktub dalam kitab At-Tabari. Tabari sebutkan dalam mukaddimah, saya hanya mengumpulkan semua riwayat-riwayat. Dan kalian akan mendapati ada riwayat-riwayat yang tidak bisa diterima. Tabari menjelaskan, tetapi yang penting silahkan, intinya Tabari mengatakan silahkan periksa sanadnya. Saya hanya menyampaikan apa yang sampai kepada saya, ya. Oleh karenanya dengan buku Tabari ini ada manfaat dan ada kekurangannya. Kekurangannya, sebagian orang begitu dapat riwayat dari Tabari tentang keburukan sahabat, mereka langsung menganggap sahabat buruk. Padahal kalau dicek sanadnya lemah, bahkan sanadnya terkadang palsu. Ternyata sanadnya ternyata bermasalah, ya. Tapi di antara kebaikannya, kita tahu ternyata riwayat tersebut lemah, ya. Tersebar, dinukil oleh orang-orang Syiah misalnya, dinukil oleh orang yang tidak suka dengan sahabat, mencaci maki sahabat. Kita tahu, oh, ternyata riwayat tersebut terdapat dalam kitab Tarikh At-Tabari. Setelah kita cek sanadnya, ternyata sanadnya ada kelemahan. Oleh karenanya buku yang paling bagus membahas tentang Maqtal Utsman, tentang terbunuhnya Utsman radhiyallahu taala anhu, adalah buku yang judulnya Fitnah Maqtal Utsman, karya Al-Ghobban kalau tidak salah, seorang lulusan dari Universitas Islam Madinah. Bukunya sekitar 800 halaman. Dia mempelajari lebih dari 2000 hadis. Lebih dari 2000 hadis yang berkaitan dengan peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Dia pelajari satu persatu, ya, dan itu dia nukilkan di akhir bukunya. Jadi bukunya ada 2 jilid, ya.
Di bagian jilid pertama dia jelas tentang sejarah bagaimana terbunuhnya Utsman bin Affan. Di bagian belakang dia sebutkan riwayat-riwayat semuanya tentang bagaimana terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari hadis-hadis yang sahih sampai hadis-hadis yang dhaif dan hadis-hadis yang palsu. Sehingga akhirnya dia mengambil kesimpulan, dia buat cerita yang benar berdasarkan hadis-hadis yang sahih agar orang tidak salah paham tentang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tolong dihapus. Yang perlu saya ingatkan di sini, fitnah yang terjadi pada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau dibunuh, ini bukan fitnah di antara para sahabat ya. Karena tidak ada seorang sahabat pun yang ikut serta dalam terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahkan sahabat-sahabat yang ada di Madinah ketika itu membela Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bahkan tidak bisa datang mereka mengirim anak-anak mereka untuk membela Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Yang terjadi adalah dari kalangan para fitnah yang terjadi bukan antara para sahabat. Kalau antara para sahabat seperti kita telah jelaskan perang Ma'rakatul Jamal, kemudian misalnya perang Siffin itu di antara para sahabat. Perang Jamal antara misalnya Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian perang Siffin antara Muawiyah dengan Ali, kubunya Muawiyah. Ali itu namanya ada perseteruan di antara para sahabat. Ya, itu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dzukira ashabi fa amsiku." Kalau disebut tentang para sahabatku maka tahan diri. Ya, karena hati-hati dalam meriwayatkan tentang permasalahan tersebut. Tetapi fitnah maktal Utsman, terbunuhnya Utsman bin Affan ini bukan antara sahabat, enggak. Ini orang-orang Khawarij, pemberontak yang datang kemudian membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang dipelopori oleh Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang kemudian masuk Islam untuk merusak Islam. Abdullah bin Saba dari Yaman, dia datang kemudian ingin merusak Islam di kota Madinah ya, yang disebut dengan Ibnu Sauda, Abdullah ibn Saba. Adapun riwayat yang diriwayatkan bahwasanya Muhammad bin Abi Bakar, anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, punya namanya Muhammad bin Abi Bakar, adiknya Aisyah radhiyallahu taala anha ya, seakan-akan ikut serta dalam memprovokasi untuk membunuh Utsman bin Affan, maka seluruh riwayatnya lemah. Seluruh riwayatnya lemah yang menunjukkan dia ikut memprovokasi terjadinya fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan. Dari sini yang jadi sering jadi tuduhan adalah Muhammad bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Tapi ternyata riwayatnya lemah. Setelah diperiksa riwayatnya lemah, maka tidak seorang pun sahabat yang bertentangan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya. Semua sahabat yang ada ketika itu membela Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya. Adapun perkataan para ahli sejarah ketika kita meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan sirah, kemudian berkaitan dengan fadail a'mal atau dengan misalnya dalam masalah seperti itu, maka kita menggampangkan, tasahalna, kita gampangkan, maka para ulama mengatakan kalau riwayat dalam sirah atau dalam tarikh yang tidak ada kaitannya dengan hukum, maka tidak jadi masalah kita riwayatkan meskipun ternyata sanadnya agak lemah, tidak sampai parah lemahnya, tidak sampai apalagi palsu. Tetapi kalau ternyata di balik sejarah tersebut akan menimbulkan suatu keyakinan, seperti orang-orang Syiah membangun keyakinan mereka di atas riwayat-riwayat yang palsu, maka riwayat tersebut harus diperiksa. Sebagaimana kita memeriksa hadis. Ya, para ulama ketika memeriksa hadis tentang masalah ahkam, apalagi masalah akidah, ya, mereka kencang, ya, mereka ketat dalam memeriksa. Kalaupun masalah sirah tidak terlalu, ya, karena ada rangkaian-rangkaian sirah yang ternyata diriwayatkan hadis yang lemah, tapi tidak berkaitan dengan hukum misalnya, maka tidak jadi masalah, apalagi tidak berkaitan dengan akidah. Maka para ulama metode mereka menggampangkan masalah hal-hal seperti itu, terutama seperti fadhail a'mal, ya, ada lemah-lemah mereka pun riwayatkan. Tetapi ketika ternyata cerita tentang sejarah tersebut dibangun di atasnya adalah akidah atau amalan dalam rangka untuk mencela para sahabat, maka kita harus ketat. Dan itu yang dilakukan oleh penulis tadi, Al-Ghabbal, yang kemudian dia menulis buku khusus tentang fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan. Maka dia periksa sekitar 2.000 lebih riwayat untuk dia pilih dan dia klasifikasikan mana yang sahih dan mana yang dhaif, mana yang palsu. Baik, kita akan bahas sebelum wafatnya Utsman bin Affan bagaimana kehidupan Utsman ya. Sebelum atau proses terjadinya pembunuhan Utsman ya. Terbunuhnya Utsman.
radhiyallahu anhu. Utsman ya. Sebelum menjadi khalifah beliau menjadi khalifah tahun 23 Hijriah, yaitu di zaman Abu Bakar dan Umar, kekhilafahan Abu Bakar dan Umar. Utsman ya tidak dikenal mencari kepemimpinan ya, sama sekali. Sama sekali. Kita tahu sebagaimana Rasulullah SAW jelaskan, Utsman bin Affan adalah orang yang sangat berakhlak mulia. Sampai dia seorang pemalu. Saking malunya sampai-sampai sebagaimana kita jelaskan pertemuan lalu, sampai malaikat pun malu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman pemalu, orang pemalu enggak mungkin minta kepemimpinan. Ada orang mimpin kemudian rebut, enggak ada sama sekali Utsman bin Affan. Dan dia berjalan sebagaimana seorang sahabat yang biasa, yang tidak ada seorang sahabat yang mulia, bertakwa, dan tidak ada bicara tentang masalah khilafah, kepemimpinan, imarah, enggak ada sama sekali. Kenapa? Beliau seorang yang sangat pemalu. Kemudian terbunuhnya Umar. Ya, radhiyallahu anhu. Pada tahun 23 Hijriah ya. Kita tahu Umar terbunuh ketika salat subuh, kemudian dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Setelah Umar tertikam, maka sebelum meninggal Umar menunjuk 6 orang agar bermusyawarah. Salah satunya jadi khalifah. Ya. Umar menggunakan metode baru, yaitu dia menunjuk 6 orang. Yang 6 orang ini disuruh untuk bermusyawarah siapa salah satu di antara mereka yang menjadi khalifah. 6 orang tersebut adalah 6 orang yang terbaik, semuanya mubasysyirina bil jannah, termasuk dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Siapa 6 orang tersebut? Yaitu Ali bin Abi Thalib, kemudian Utsman lebih dulu ya. Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Az-Zubair bin Awam, kemudian Talha, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. 6 orang ini ya. 1 2 3 4 5 6. Mereka harus bermusyawarah untuk menentukan siapa yang menjadi khalifah. Akhirnya kesepakatan tertuju kepada Utsman bin Affan. Radhiyallahu taala anhu akhirnya menjadi khalifah pada tahun 23 Hijriah. Adapun terbunuhnya Utsman yaitu pada tahun 35 Hijriah. Jadi Utsman menjadi khalifah dari tahun 23 sampai tahun 35 Hijriah. Kemudian hal-hal yang ketiga, hal-hal yang dijadikan argumen untuk membunuh Umar. Diklasifikasikan oleh penulis kitab Maktal Utsman bahwasanya ada 3 kelompok ya, hal-hal yang mereka dijadikan sebagai argumen untuk membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, atau untuk memberontak kepada Utsman bin Affan. Yang pertama adalah hal-hal yang tidak sahih sama sekali. Tidak sahih ya. Seperti
Seperti Utsman dituduh memukul Ammar bin Yasir. Ini ada hadis atau riwayatnya namun tidak sahih. Kemudian yang kedua, misalnya yang terkenal, yang masyhur, Utsman dikritik namun sanadnya sama sekali tidak ada. Sanadnya tidak ada sama sekali. Lebih parah daripada yang pertama. Kalau ini sanadnya ada, tetapi tidak sahih. Adapun ada perkara-perkara yang masyhur yang ternyata sanadnya tidak ada. Ya. Seperti mereka mengatakan bahwasanya Utsman mengusir Abu Dzar dari Madinah. Ini enggak ada sama sekali sanadnya. Contoh, ya. Kemudian misalnya hilangnya cincin, ya, dijadikan bahan kritikan. Ini juga peristiwa cincin hilang benar, tapi dijadikan bahan kritikan oleh orang-orang yang bunuh Utsman, jadikan landasan untuk membunuh Utsman, tidak ada ceritanya. Mereka tidak pernah berdalil dengan hal ini. Meskipun masyhur disebut-sebut dalam buku-buku, sebagian buku sejarah, tetapi hal ini tidak pernah ada, ya. Contoh misalnya Utsman tidak menegakkan hukum had kepada Ubaidillah bin Umar. Taib. Yang ketiga adalah hal-hal yang benar-benar dijadikan dalil oleh pemberontak untuk membunuh Utsman. Dan ini ada beberapa perkara, ya. Di antaranya mereka mengkritik Utsman tidak ikut perang Badar. Ini sudah kita singgung, ya. Tidak ikut perang Badar. Yang kedua, Utsman lari dalam perang Uhud, dari perang Uhud. Kemudian yang ketiga, Utsman tidak ikut baiat Ridwan. Ar-Ridwan. Kemudian di antaranya Utsman mengambil areal tanah untuk onta-onta sedekah. Kemudian di antaranya Utsman membakar mushaf. Baik. Ini secara umum kritikan-kritikan yang dijadikan argumentasi oleh para pemberontak untuk membunuh Utsman. Kalau diklasifikasikan menjadi tiga, hal-hal yang tidak sahih seperti Utsman dituduh memukul Ammar bin Yasir. Ya, ini sanadnya ada tapi tidak sahih. Dan perlu menjelaskan kalaupun sahih, biasa namanya terjadi ijtihad di antara mereka. Kita sudah sepakat bahwasanya para sahabat tidak maksum. Kalaupun terjadi Utsman memukul Ammar, tentu harus dicek siapa yang salah. Mungkin Utsman salah, mungkin Ammar salah. Ya, kalaupun salah di antara mereka, maka ini manusiawi, tidak menjadikan kemudian harus membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tapi ternyata sanadnya
tidak sahih, maka tidak perlu kita bahas. Cuma saya katakan tadi, seandainya pun ini sahih, maka biasa terjadi perselisihan di kalangan para sahabat ya. Sebagaimana Abu Bakar pernah Umar pernah memukul salah seorang sahabat ya, diikuti oleh orang-orang, maka ditegur, dipukul oleh Umar. Kemudian kenapa wahai Amirul Mukminin, kata Umar bin Khattab, seperti ini fitnah lil matbu' wa dhillah lil tabi' ya. Ini hanyalah sebagai fitnah bagi orang yang diikuti, kehinaan bagi orang yang mengikuti. Ngapain diikuti oleh banyak orang seperti Umar tidak suka. Kemudian ada yang masyhur Utsman dikritik dengan perkara-perkara, namun syarahnya tidak ada sama sekali. Contoh, mereka mengatakan Utsman mengusir Abu Dzar. Ini maksud saya contoh riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keburukan Utsman. Kita harus pilah-pilah. Contoh kita pilih, tidak ada riwayatnya. Riwayatnya tidak sahih. Yang ini tidak ada riwayatnya sama sekali. La aslalahu. Seperti mereka mengatakan Utsman mengusir Abu Dzar dari Madinah. Tidak ada seperti ini. Yang ada riwayatnya justru Abu Dzar ya, ketika tinggal di negeri Syam, Abu Dzar dia berselisih dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Menurut Abu Dzar bahwasanya seorang memiliki harta tidak boleh disimpan. Ya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyimpan harta kemudian tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka beri kabar gembira mereka dengan azab yang pedih, ya. Menurut Muawiyah ayat itu berkaitan dengan orang yang tidak bayar zakat. Tapi menurut Abu Dzar ayat itu umum. Ayat itu umum mencakup seluruh kaum muslimin yang punya harta banyak tidak dia infakkan, tidak boleh disimpan. Menurut Abu Dzar tidak boleh disimpan. Sehingga khilaf di antara Abu Dzar dengan Muawiyah, maka Muawiyah laporkan ke Utsman, maka Utsman pun manggil Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, baliklah ke Madinah, kami ingin memuliakan engkau dengan menemani kami di kota Madinah. Tetapi Abu Dzar harus meninggalkan kota Madinah karena Rasulullah pernah beri wasiat kepada beliau, kalau rumah-rumah telah sampai kepada Sila, kepada Jabal Sila, maka hendaklah keluar dari kota Madinah. Itu jika Madinah sudah meluas, banyak orang yang tinggal, maka keluar dari kota Madinah. Akhirnya Abu Dzar meninggalkan kota Madinah. Bukan karena diusir oleh Utsman radhiyallahu taala anhu, tetapi karena dia menjalankan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar dari kota Madinah. Adapun tuduhan Utsman mengusir Abu Dzar ini tidak benar sama sekali, dan tidak ada riwayatnya sama sekali. Demikian juga cincin yang dijadikan bahan kritikan. Jadi benar Rasulullah SAW punya cincin, situ ada stempel Muhammad Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW meninggal, cincin tersebut dipakai oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar meninggal, dipakai oleh Umar. Ketika dipakai oleh Umar meninggal, dipakai oleh Utsman sebagai khalifah yang ketiga. Suatu hari Utsman sedang di sebuah sumur, kemudian mungkin dia pegang-pegang, akhirnya jatuh cincin tersebut. Dicari-cari cincin tersebut tidak ditemukan. Ya. Katanya ini dikritiki oleh para pemberontak. Kenapa kau hilangkan cincin? Tapi itu riwayatnya juga tidak ada. Peristiwa cincin itu hilang benar, tetapi dijadikan bahan kritikan itu tidak benar. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwasanya Utsman tidak membunuh Ubaidillah bin Umar. Ubaidillah bin Umar adalah anaknya Umar bin Khattab, saudara dengan Abdullah bin Umar. Ubaidillah bin Umar dia membunuh seorang lelaki. Dia bunuh di zaman Utsman bin Affan, tetapi dia kenapa tidak dihukum had? Ya. Peristiwa terjadi, para ulama mengatakan karena orang yang dibunuh oleh Ubaidillah bin Umar, dia membunuh seorang yang sedang bertemu dengan Abu Lu'lu' al-Majusi sehari sebelum ayahnya dibunuh. Ada 3 orang ketemuan seakan-akan ada rapat. Ada Abu Lu'lu' al-Majusi, ada orang yang dibunuh, ada orang ketiga. Maka dia ketika bapaknya dibunuh, Umar bin Khattab dibunuh, maka dia curiga kepada orang tersebut, maka dia bunuh orang tersebut. Akhirnya terjadi heboh. Namun Utsman bin Affan tidak menegakkan hukum had kepada Ubaidillah bin Umar. Kenapa? Mungkin ada sesuatu yang dia lihat atau mungkin ada syubhat karena memang orang ini bermasalah. Kenapa sehari sebelum membunuh Umar, Abu Lu'lu' al-Majusi sehari sebelum membunuh Umar, kenapa bertemu dengan dia? Ada rapat apa di balik itu? Ya, oleh karenanya mungkin Ubaidillah bin Umar punya dalil, punya argumentasi untuk membunuh orang tersebut sehingga dia tidak ditegakkan hukum had. Utsman tidak menegakkan hukum had kepada Ubaidillah bin Umar, itu benar. Tetapi apakah peristiwa ini dijadikan sebagai bahan untuk mencela Utsman? Maka riwayatnya tidak ada sama sekali. Namun tersebut dalam buku-buku sejarah. Namun riwayatnya tidak, hanya dikatakan katanya ya. Maka tidak perlu kita perhatikan ini semua. Yang perlu kita perhatikan adalah peristiwa ini. Inilah peristiwa-peristiwa yang benar-benar dijadikan bahan oleh mereka untuk membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di antaranya Utsman tidak ikut perang Badar, sudah kita bantah karena Utsman disuruh oleh Nabi untuk merawat Ruqayyah
putri Rasulullah SAW. Akhirnya Utsman tidak ikut perang Badar, tapi Utsman diberi hukum sebagai orang peserta perang Badar, bahkan dikasih dari ghanimah karena dia meninggalkan perang Badar atas perintah Nabi SAW. Yang kedua, Utsman dari perang Uhud. Ini pun Allah sudah maafkan. Walau qad afallahu anhum, Allah telah maafkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kalau Allah sudah maafkan, terus apa masalahnya? Tidak perlu jadi bahan cercaan. Utsman tidak ikut dalam baiat Syajaratul Ridwan, yang Nabi mengatakan tidak akan masuk neraka orang yang membaiatku di bawah pohon Ridwan. Ya. Ternyata setelah kita teliti, Utsman tidak ikut baiatul Ridwan justru karena dia ditugaskan dengan tugas yang sangat berbahaya, yaitu sebagai wakil Nabi SAW untuk berbicara dengan orang-orang Quraisy, di mana Utsman masuk ke dalam sarang untuk menjelaskan kondisi Nabi SAW. Ya. Yang kedua, Nabi pun sudah membaiat Nabi dengan mengatakan ini tangan Utsman, aku baiat atas nama Utsman. Nabi membaiat Utsman dengan mewakilkan tangannya sebagai tangan Utsman. Jadi tidak bisa balik sehingga Nabi menyangka Utsman bin Affan meninggal dunia radhiyallahu anhu, maka Nabi membaiat para sahabat untuk membaiat di atas kematian, membela Nabi SAW, karena Utsman dibunuh, kemungkinan kita akan berperang sama orang-orang Quraisy. Justru terjadi baiat Ridwan karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang enggak balik-balik. Jadi yang benar Utsman tetap mulia. Kemudian yang berikutnya, yang ini jadi bahan benar-benar terjadi di zaman Utsman ketika orang-orang Mesir mereka datang ke kota Madinah, kemudian mereka mengadukan kata mereka, Utsman, kenapa engkau mengambil areal untuk onta-onta sedekah? Dari mana dalilmu? Ya. Kemudian mereka mendebat Utsman, kemudian Utsman jelaskan bahwa hal tersebut boleh, sudah dilakukan oleh Abu Bakar, dilakukan oleh Umar. Kalau memang onta-onta sedekah kaum muslimin membutuhkan areal, boleh diambil areal tersebut. Areal tersebut mungkin milik sebagian orang, mungkin dikasih gantinya dan yang lainnya, ya. Jadi mereka jadikan itu bahan sebagai untuk protes. Utsman begini, Utsman bikin peraturan baru, ya, yang tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Maka Utsman bantah bahwasanya itu tidak benar. Saya melakukan ini sudah dilakukan oleh Abu Bakar, sudah dilakukan oleh Umar, dan memang sekarang kondisi onta-onta sedekah semakin banyak, maka kita butuh areal. Terkadang kita mengambil areal dari sebagian kaum muslimin, tidak boleh dikotak-atik areal tersebut. Secara terperinci kita nggak tahu arealnya di mana, terus jumlah ontanya berapa, tapi ini di antara bahan yang memang diucapkan oleh orang-orang yang datang dari Mesir untuk memberontak kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ketika dijelaskan oleh Utsman bin Affan, maka mereka pulang ke Mesir. Yang terakhir yang dijadikan bahan sebagai untuk mencela Utsman, mereka mengatakan Utsman membakar mushaf, dan itu benar, Utsman membakar mushaf, tapi dalam rangka untuk persatuan kaum muslimin. Sebagaimana kita sudah pernah jelaskan tentang kisah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ketika di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu terjadi perang besar namanya Ma'rakatul Yamamah, yaitu perang Khalid bin Walid memimpin kaum muslimin melawan Musailimah al-Kadzdzab, nabi palsu. Di dalam peperangan tersebut, ya, ternyata banyak qurra yang meninggal dunia, banyak ahli Al-Qur'an, hufadzul Qur'an yang meninggal dunia. Maka akhirnya Umar punya ide sampai kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, sungguhnya orang-orang para hufaz pada meninggal dunia. Bagaimana kalau kau kumpulkan mushaf, khawatir yang meninggal para hufaz semua, akhirnya Quran terlupakan. Akhirnya tadinya Abu Bakar tidak mau terima ide tersebut, lama-lama dia pikirkan, bagaimana saya melakukan satu perbuatan yang Nabi tidak pernah melakukannya. Dipikir-pikir, akhirnya dia pun setuju. Akhirnya dia panggil Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Wahai Zaid bin Thabit, dia paling mahir tentang Al-Qur'an. Kumpulkan Al-Qur'an, jangan sampai Al-Qur'an ini hilang gara-gara banyak hufaz yang meninggal dunia, hafizul Qur'an meninggal dunia. Zaid mengatakan, kalau saya disuruh memindahkan gunung ke tempat yang lain mungkin lebih ringan daripada saya mengumpulkan Al-Qur'an. Ini pekerjaan sangat berat. Bagaimana saya melakukan suatu perbuatan yang Nabi tidak melakukannya? Akhirnya Allah pun melapangkan dadanya untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya Zaid bin Thabit ngumpulin Al-Qur'an. Dia ngumpulin dari pelepah-pelepah korma, dari Quran-Quran yang ditulis di batu-batu. Dia tanya sahabat-sahabat yang hafal dari sudurul rijal, dia kumpulkan semua, dia tuliskan, ya, lengkap semuanya sebelum pada meninggal orang-orang yang hafal Quran. Setelah dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit 30 juz Al-Quran tersebut, kemudian diberikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar meninggal dunia, diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab meninggal dunia, diletakkan di Hafsah, ya. Kemudian akhirnya pekerjaan selesai. Di zaman Utsman, tatkala kaum muslimin semakin meluaskan ekspansi kekuasaan mereka sampai terjadi
perang menaklukkan Armenia, Azerbaijan, dipimpin oleh Hudzaifah bin Yaman. Ketika Hudzaifah bin Yaman memimpin peperangan sampai ekspansi ke Armenia dan ke Azerbaijan, ternyata di antara pasukan kaum muslimin ada yang berselisih. Ada yang ketika baca Quran, ada yang baca pakai qiraatnya Ibnu Mas'ud, ada yang radhiyallahu anhu, ada yang baca dengan qiraatnya Ubay bin Ka'ab, ada yang baca dengan qiraat ini, akhirnya terjadi perselisihan di antara mereka. Saya bacanya gini, kau baca gini. Mulailah Hudzaifah bin Yaman ketika melihat ada perselisihan, maka dia khawatir. Maka dia khawatir terjadi perselisihan. Mulai ada ta'assub qiraat ini lebih bagus, qiraat ini lebih bagus. Maka akhirnya Hudzaifah bin Yaman datang kepada Utsman, dia lapor, dia bilang, "Ya Amirul Mukminin, adrik hadhil ummah qabla an yakhtalifu." Wahai Amirul Mukminin, selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih. Maka dia ceritakan apa yang terjadi. Maka akhirnya Utsman mengeluarkan mushaf yang sudah dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit yang 30 juz, dia yang paling paham tentang Al-Qur'an. Kemudian akhirnya seluruh mushaf-mushaf yang lain dikumpulkan. Yang selain daripada ini dikumpulkan semua, disuruh bakar oleh Utsman bin Affan, dan itu dihadiri oleh para sahabat. Dihadiri oleh para sahabat, ada Ibnu Mas'ud, ada Ubay bin Ka'ab, ada sahabat-sahabat yang lain masih hidup. Dan mereka tidak mengingkari perbuatan Utsman. Justru ini adalah manqabah, ini adalah kemuliaan bagi Utsman yang menghilangkan perselisihan dengan bakar Quran-Quran yang lain. Karena mushaf-mushaf tadi bisa jadi ada yang tidak sempurna. Nah, kan para sahabat terpencar-pencar waktu nulisnya. Mungkin ada yang ngambil dari Ibnu Mas'ud entah safar kemana, ada yang kurang. Terkadang Ibnu Mas'ud didapatkan dalam riwayatnya dia ada Al-Quran, kemudian ada tafsiriyah. Ada semacam tulisan tafsir, disangka itu Al-Quran, ternyata tafsirnya. Atau ada ayat-ayat yang sudah mansukh, disangka belum mansukh. Yang tahu itu semua adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Karena ada kemungkinanpada Quran-Quran yang lain. Bisa jadi kurang, bisa jadi ada tambahan tafsir, bisa jadi sudah mansukh. Akhirnya Utsman mengambil keputusan semuanya dihapus. Terutama di awal Islam, Rasulullah mengizinkan untuk dibaca dengan sab'a atau ahruf, yaitu dengan berbagai lahjah. Intinya, dengan perbuatan Utsman tersebut, akhirnya kaum muslimin bersatu. Yang Quran-Quran yang mungkin agak diragukan atau ada yang tidak jelas sudah mansukh atau tidak, maka semuanya disuruh dibakar oleh Utsman bin Affan. Justru itu bukan cercaan bagi Utsman, justru itu kemuliaan bagi Utsman. Dengan sebab itu maka kaum muslimin bersatu. Baik. Bagaimana terbunuhnya Utsman? Semua provokator pemberontakan ini dipimpin oleh pemberontakan atau pembunuhan, diprovokasi oleh Abdullah bin Saba. Yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Ini adalah Yahudi yang masuk Islam, ya. Kemudian dia ke sana kemari memprovokasi, menjelaskan tentang keburukan-keburukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan dia datang bersama dengan datang bersama 3.000 sampai 6.000 orang, ya. Dari berbagai macam, di antaranya dari Mesir. Ini ada khilaf. Jumlah yang mengepung rumah Utsman itu berapa orang? Ada yang bilang 3.000, riwayat paling banyak 6.000. Intinya tidak kurang dari 3.000 orang. Kebanyakannya dari Mesir. Tadi yang datang kemudian protes, ya Utsman, kenapa engkau memagari areal-areal tertentu, ya. Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Apakah Allah mengizinkan atau kau hanya mengada-ngadakan, tidak ada hukum seperti ini? Jadi mereka protes seakan-akan ada hak mereka yang diambil, tapi tidak ada perinciannya. Tapi itulah yang mereka ungkit-ungkit ketika mereka protes datang dari Mesir dengan jumlah yang banyak, kemudian disertai dengan yang lain-lain, akhirnya mereka dengan kabilah-kabilah yang lain, akhirnya mereka protes kepada Utsman. Setelah Utsman jelaskan, mereka akhirnya terima, mereka pulang. Disebutkan sebagian riwayat ketika ribuan orang ini pulang ke Mesir, di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba ada satu orang yang mundur, seakan-akan mau lari, tapi dia dengan memperlihatkan dirinya. Akhirnya dikejarlah oleh yang lain, ditangkap. Kamu kenapa? Kamu siapa? Kenapa kamu begitu? Kok ada meragukan? Dia bilang, akhirnya dia ngaku, saya ini adalah suruhan Utsman. Suruhan apa? Saya membawa surat untuk kepada gubernur Mesir. Suratnya apa? Dibuka. Ternyata Utsman mengatakan, kalau ini orang-orang sampai di Mesir, bunuhlah mereka.
bunuhlah mereka. Oh, akhirnya mereka balik, mereka dendam kepada Utsman. Padahal Utsman tidak pernah melakukan. Dan mereka tanya, kata Utsman, saya tidak pernah menulis seperti itu. Terjadi fitnah luar biasa. Akhirnya mereka datang kembali, mereka mengepung rumahnya Utsman. Disebut dengan Yaumad Dar, yaitu hari di mana Utsman terbunuh di rumahnya. Ya, di rumahnya. Adapun rumahnya Utsman, sebagian ulama mengatakan letaknya, kalau kita di Masjid Nabawi, maka di bagian kiblat sebelah kiri ya, sebelah kiri antara kuburan Nabi SAW sampai dinding ke arah Baqi. Ya, kalau kita menghadap kiblat begini, ini kan kuburan Nabi sebelah sini ya. Ini di Baqi, antara sini, antara kuburan Nabi sampai di dinding Baqi ya. Disitulah areal rumahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Akhirnya datanglah mereka 3.000 atau 6.000 orang. Antara masjid dengan rumah Utsman ada semacam lantai. Disitulah mereka berkumpul, mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berapa lama dikepung? Inilah mereka yang mengepung. Mereka mengepung rumah Utsman bin Affan sekitar ya sebulan. Ya, ada khilaf di kalangan para ahli sejarah, berapa lama mereka mengepung rumah Utsman? Ada yang mengatakan 20 harian, lebih dari 20 hari. Ada yang mengatakan lebih dari sebulan. Ada yang mengatakan lebih dari 40 hari. Yang paling lama ada yang lebih dari 2 bulan. Tapi ini saya katakan sekitar sebulan mereka mengepung rumah Utsman bin Affan. Apa tuntutannya? Tuntutannya, jangan kau bunuh dirimu, jangan bunuh diri. Jangan kau terbunuh. Janganlah kau bunuh dirimu. Karenanya ya, tinggalkan kekhalifahan. Kekhalifahan. Yaitu kata mereka lengser, disuruh lengser. Disuruh lengser oleh mereka. Ini tuntutan mereka kepada Utsman. Dan Utsman tidak mau menanggalkan kekhilafahan ya, karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Baik. Bagaimana terbunuhnya Utsman radhiyallahu taala anhu ya. Jadi ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dikepung oleh orang-orang yang sangat banyak. Ini tuh ketika di bulan Dzulqa'dah. Karena Utsman meninggal tanggal 12 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah. Ketika itu musim haji. Sehingga banyak para sahabat yang sedang berhaji, tidak hanya sedikit sahabat yang ada di kota Madinah. Kebanyakan mereka berhaji. Di antaranya Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha juga sedang berhaji ya. Sehingga sebagian sahabat tidak berhaji dan mereka di kota Madinah, dan beliau dibunuh ketika hari Jumat tanggal 12 Dzulhijjah di hari-hari tasyrik ya, di hari tengah hari tasyrik di tahun 35 Hijriah. Ketika mereka mengepung Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kemudian mereka mengatakan, tanggalkanlah kekhilafahanmu wahai Utsman, maka niscaya kau tidak akan terbunuh. Kau tidak akan terbunuh. Utsman tidak mau menanggalkan kekhilafahannya. Kenapa? Ada banyak hal yang membuat beliau tidak mau menanggalkan kekhilafahan beliau ya. Di antaranya beliau mengamalkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Utsman dikatakan, "Ala tuqatil, wahai Utsman, kenapa kau tidak melawan?" Utsman berkata, "Inna Rasulullah sallam ahida ilayya ahdan." Sungguhnya Rasulullah sallam mengambil janji dariku. Wa inni musabiru nafsi alaihi, dan aku mensabarkan diriku untuk menjalankan wasiat tersebut. Wasiat tersebut kita enggak tahu apa antara Nabi dengan Utsman. Tetapi ketika Utsman ditanya, "Kenapa kau tidak melawan?" Padahal para sahabat datang, anak-anak sahabat sampai 700 orang di rumah Utsman waktu itu berkumpul siap melawan. 3.000 mengepung, 700 dalam, mereka siap mati demi Utsman untuk membela khalifah kaum muslimin. Ditanya, "Ala tuqatil, kenapa kau tidak berperang, tidak melawan?" Kata Utsman, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida ilayya ahdan wa inni musabiru nafsi." Ya, atau inni sabiru nafsi.
alaihi. Kata Utsman, Rasulullah mengambil janji dariku, pesan wasiat kepada aku, dan aku tidak mau melanggarnya, aku menyabarkan diriku. Apa wasiat Nabi? Allah alam bisawab. Ya. Kemudian di antara juga Rasulullah pernah berbisik atau berbicara kepada Utsman. Dan ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mendengar pembicaraan Nabi dengan Utsman, di antaranya yang Aisyah sampaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa in sa'aluka an takhtali'a min qamsin qammasaqallah fala taf'al." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Utsman, kalau mereka meminta kepadamu untuk menanggalkan pakaian yang Allah telah pakaikan kepadamu, jangan kau lakukan, jangan kau ikuti. Pertahankan pakaian tersebut. Ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti mereka akan ingin kau menanggalkan kekhilafahan. Maka jangan kau turuti. Nabi yang suruh demikian, jangan kau turuti. Ini hal kedua, hal pertama bahwasanya Rasulullah Utsman tidak mau melawan, ya, karena menjalankan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang kedua disebut oleh para ulama, yaitu karena Utsman tahu, ya, yang diinginkan, ya, dari mereka adalah membunuh Utsman. Sama saja dia mau menanggalkan khilafah, dia akan dibunuh, atau dia tidak menanggalkan, dia pun akan dibunuh, ya. Kemudian perkara berikutnya, nasihat dari para sahabat. Nasihat dari para sahabat. Di antaranya nasihat dari dua orang. Pertama dari Abdullah bin Umar, yang kedua dari Abdullah bin Salam. Keduanya menasihati, dan mereka kebetulan lagi di Madinah. Mereka menasihati Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Di antaranya Abdullah bin Salam mengatakan, al-kaffu fa innahu ablagu laka fil hujjah indallah, atau kama qala. Dia berkata, wahai Utsman, tahan diri. Sungguhnya kalau kau tahan diri, hujahmu di hadapan Allah lebih tinggi daripada kau melawan. Seandainya kau dibunuh kemudian kau menahan diri, hujahmu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat Utsman juga semakin tidak mau mengikuti kemauan para pemberontak tersebut. Kemudian di antaranya nasihat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ketika Utsman berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Unzur ila ma yaqulu haula." Wahai bukan Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar. Utsman berkata kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, dengarlah lihatlah apa yang diucapkan oleh mereka para pemberontak. Yaquluna ikhla'ha wa la taqtul nafsak." Kata mereka, tanggalkanlah kekhilafahanmu dan jangan kau bunuh dirimu. Faqala Ibnu Umar, "In khala'taha am mukhalladun anta fid dunya?" Wahai Utsman, kalau kau tanggalkan kekhilafahanmu, apakah kau akan hidup abadi di dunia? Faqala Utsman, "La, tidak, tentu aku tidak akan abadi, aku akan mati." Utsman ketika itu umurnya 82 tahun, sudah tua. 82 tahun ketika dibunuh. Jadi kata Ibnu Umar, kalau kau menanggalkan kekhilafahan, apakah kau akan hidup selamanya? Jawabannya tidak. Fa illam takhla'ha hal yaziduna ala an yaqtuluk? Kalau kau tidak menanggalkan, apa yang bisa mereka lakukan selain membunuhmu? Paling banter kan membunuhmu. Kata Utsman, iya benar. Ya, tidak ada yang lebih daripada membunuh. Yang bisa melakukan hanya membunuh. Kemudian Ibnu Umar bertanya lagi, fa hal yamlikuna laka jannatan aw naran? Apakah mereka memegang surgamu dan nerakamu, wahai Utsman? Mereka yang bertanggung jawab tentang surga dan nerakamu? Qala la, kata Utsman, la. Kata Ibnu Umar, fala ara laka an takhla'a qamisan qammasakahu Allah fatakuna sunnatan kullama kariha qaumun khalifatahum aw imamahum qatalu, dalam riwayat khala'uh. Kata Ibnu Umar, maka menurutku jangan kau lepaskan baju yang telah Allah pakaikan kepadamu, ya. Kalau kau lepaskan akan menjadi sunnah, kebiasaan, tradisi. Setiap ada suatu kaum yang tidak suka dengan pemimpinnya, akan dilengsarkan dengan paksa atau dibunuh dengan paksa. Akan dilengsarkan atau dibunuh dengan paksa. Jangan kau ikuti mereka. Ini antara nasihat-nasihat para sahabat kepada Utsman bin Affan, dan Utsman sudah disampaikan tadi, dia punya janji kepada Nabi, atau janji Nabi mengambil janji darinya untuk tidak melawan. Baik, dikepunglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia bersama istrinya di situ, ya. Kemudian 3.000 orang minimal, bahkan lebih daripada itu, ya. Kemudian terjadi diskusi dengan mereka. Utsman bilang, kenapa kalian mengkritikku? Kenapa kalian ingin membunuhku? Mereka menyampaikan dalil, Utsman bantah. Mereka salah berdalil. Utsman nasihati mereka. Utsman bersampaikan, bukankah Rasulullah SAW bersabda, la yahillu mri'im muslim, la yahillu damu mri'im muslim, illa bihidah thalath. Tidak halal. Utsman berbicara dengan mereka. Tidak halal untuk membunuh tidak halal darah seorang muslim kecuali satu dari 3 perkara. Yaitu dia pernah bunuh orang, atau dia berzina, atau dia murtad. Kemudian kata Utsman, setelah masuk Islam saya tidak pernah murtad. Saya tidak pernah membunuh orang, dan saya tidak pernah berzina. Bahkan di zaman jahiliyah saya tidak pernah berzina. Kenapa mereka hendak membunuhku? Saya tidak melakukan
hal yang membuat saya harus terbunuh. Mereka tidak mau dengar, ya. Mereka tidak mau dengar. Kemudian Utsman mengingatkan lagi kepada mereka. Terjadi diskusi dengan mereka. Mereka ngepung rumah Utsman. Bukankah saya pernah naik gunung Uhud? Saya bersama Nabi dan Abu Bakar. Kemudian tiba-tiba gunung Uhud bergetar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Uskun ya Uhud fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahid." Dalam riwayat syahidan bersama Umar. Ketika Utsman mengatakan, "Saya pernah naik gunung Uhud bersama Nabi." Kemudian gunung Uhud bergerak. Kemudian Nabi berkata, "Diamlah engkau wahai gunung Uhud, sungguhnya yang di atasmu hanyalah seorang nabi, seorang siddiq, Abu Bakar dan seorang yang syahid, mati syahid." Ya. Utsman berkata, seakan-akan kalau kau bunuh aku mati syahid. Jangan kau melakukan kesalahan. Utsman menasihati mereka dan dia tahu dia bakalan mati, tapi dia nasihati. Mereka tidak peduli. Utsman tidak boleh keluar rumah. Mereka tidak. Utsman mau sholat di Masjid Nabawi dilarang, dekat, dilarang. Tidak boleh kau mau sholat di Masjid Nabawi, di rumah saja. Utsman berkata, "Bagaimana kalian melarang aku sholat di Masjid Nabawi?" Pernah suatu hari Rasulullah SAW berkata, "Siapa yang membeli meluaskan Masjid Nabawi, maka bagi dia rumah di surga." Maka aku yang beli rumah di situ untuk meluaskan areal Masjid Nabawi. Aku yang meluaskan Masjid Nabawi atas perintah Nabi SAW dan jaminannya surga. Sekarang kalian melarang aku untuk sholat di Masjid Nabawi? Mereka tidak peduli. Subhanallah. Utsman ingin nasihati, dia tahu dia bakalan mati, tapi dia harus menyampaikan hujah kepada mereka. Ya. Kemudian mereka melarang Utsman untuk minum dari sumur yang ada di kota Madinah. Kalau minum dari sumur rumahnya, padahal sumur rumahnya bau. Utsman dilarang untuk ambil air dari luar. Kata Utsman, "Wahai kaum sekalian, bukankah aku yang telah membeli bi'r rumah?" Bi'r rumah. Ya. Suatu bi'r, Utsman, jadi dalam hadis disebutkan ada suatu sumur ketika para sahabat baru berhijrah ke kota Madinah, jarang ada sumber air yang jernih untuk diminum. Mungkin ada sumber air tapi tidak jernih, mungkin buat perkebunan ada, tapi untuk minum tidak, jarang. Ketika itu ada suatu sumur namanya bi'r rumah. Ada yang mengatakan ini milik seorang sahabat, ada yang mengatakan milik Yahudi. Ada riwayat. Akhirnya Nabi SAW seakan-akan bikin musabaqah, ya. Ya, "Man yashtari lana bi'r rumah, falahu khairun minha fil jannah." Siapa yang membelikan bagi kami sumur rumah, ya, maka Allah akan menggantikan lebih baik baginya di surga. Subhanallah. Utsman langsung beli. Utsman langsung beli. Waktu itu dijual dengan sangat mahal. Orang Yahudi ditawar berapa rumah, sumur? Kata Yahudi, enggak, saya tidak jual. Kamu beli separuh-separuh. Karena ketika itu orang mau beli air tersebut harus bayar. Satu timba mungkin bayar sekian, satu timba. Jadi dia jualan air sumur karena airnya jernih. Akhirnya Utsman beli separuh. 18.000 dirham. Dibeli sama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setengah-setengah. Bagaimana setengahnya? Kita bagi dua. Kamu sebelah sini, enggak bisa. Kalau begitu apa, sehari saya pakai, sehari buat kamu. Sehari saya pakai, sehari buat kamu. Maksudnya orang Yahudi itu menyangka hari ini Utsman yang pakai, hari berikutnya dia jualan, ya. Padahal Utsman ingin wakaf. Utsman ingin wakaf, ya. Dan kata Nabi SAW, "Man yashtari lana bi'r rumah wa yakunu dalwuhu kadilail muslimin." Siapa yang membelikan bagi kami sumur rumah, maka timbanya dia sama seperti timbanya kaum muslimin. Itu hukumnya sama. Jadi wakaf bagi kaum muslimin. Akhirnya Utsman beli 18.000 dirham. Ternyata hari bagiannya Utsman orang-orang pada ambil air banyak. Ketika harinya Yahudi, ternyata tidak ada yang beli karena orang sudah pada ambil air. Akhirnya Yahudi bilang, "Udah kamu beli aja semuanya." Berapa? Lebih murah, 8.000 dirham. Jadi akhirnya Utsman beli dengan 20.000 dirham. Ketika itu dia orang banyak tidak punya duit. Utsman punya duit dan dia beli. Dan Rasulullah mengatakan bagi dia sumur di surga. Kata Utsman, ya. Dan subhanallah ajib, bi'r ini, coba dilihatkan gambarnya. Bi'r ini sampai sekarang, sumur ini sampai sekarang masih ada, ya. Sampai sekarang masih ada di Madinah. Saya tadi baca tulisan di situs resmi pemerintah Arab Saudi, ya. Sumur ini masih ada dan sekitarnya ada ribuan, 1.500 atau ribuan korma yang pengairannya diambil dari sumur tersebut. Sudah dibuat saluran-saluran khusus untuk mengairi korma-korma yang ada di areal tersebut, tapi dipagari oleh pemerintah Arab Saudi. Dan sumurnya sampai sekarang masih 1.400 tahun yang lalu, sekarang masih wakaf untuk mengairi korma-korma. Kalau hasilnya sebagiannya diberikan kepada kaum muslimin, kepada fakir miskin. Bayangkan, wakaf 1.400 tahun yang lalu sampai sekarang sumurnya masih ada, ya. Sumurnya masih ada. Nanti bisa dibaca di bagian wakaf, kantor wakaf yang ada di mereka punya situs, bisa dibaca tentang sumur tersebut. Maka ketika itu Utsman berkata, "Kalian melarang aku untuk minum, sementara aku yang berikan minum kepada kaum muslimin." Mereka tidak peduli. Mereka tidak
peduli. Setengah mati Utsman. Akhirnya datanglah para sahabat. Banyak sahabat yang datang menawarkan diri untuk berperang. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antaranya Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Di antaranya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Di antaranya sahabat-sahabat junior seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Di antaranya Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Zubair bin Awam mengirim utusan, siap wahai Utsman, tenang, banyak kaumku siap. Kalau kau bilang perintah kita akan serang. Sebagian sahabat mengatakan, ya Utsman, kami kaum Ansar, kami siap menolongmu. Kau ingin menjadikan kami Ansar 2 kali? Iya, kami siap. Tinggal perintah, kami akan datang menyerang. Ya, para sahabat siap. Sampai Hasan dan Husain datang, diutus oleh Ali bin Abi Thalib datang untuk membela Utsman bin Affan. Sampai sempat terjadi, dalam sebagian riwayat sempat terjadi pertikaian sedikit sampai Hasan terluka, Ibnu Umar juga terluka. Ya. Jadi sahabat banyak. Hasan membawa pedang, kata Utsman, pulangkan pedangmu. Ya. Jadi para sahabat datang untuk membela Utsman, mereka siap mati. Tapi setiap mereka datang, kata Utsman, pulang. Kata Utsman, pulang. Kata Utsman, siapa yang taat kepadaku, tinggalkan tempat ini. Utsman tidak mau terjadi pertikaian. Di antaranya tadi sudah kita jelaskan kenapa tidak mau dia tidak mau melawan karena takut, ya. Karena takut di antaranya kata para ulama dia mengatakan aku tidak ingin menjadi satu khalifah setelah Rasulullah SAW yang akhirnya timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Utsman tidak mau. Kata para ulama juga di antara kenapa dia tidak mau melawan, dia berharap kalau dia mati urusan selesai. Dia berharap kalau dia mati maka fitnah selesai. Akhirnya berjalan hari demi hari, setiap sahabat datang diusir, disuruh pulang oleh Utsman bin Affan, disuruh pulang, tidak boleh ada yang menemaniku, saya tidak mau ada yang perlawanan, kalau menghunuskan pedang, kata Utsman, pulangkan pedangmu. Ya, mau apa lagi? Sahabat tidak bisa berbuat apa-apa karena Utsman punya dalil, dia punya wasiat yang harus dia jalankan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai akhirnya ketika hari Jumat tanggal 12 Zulhijjah, hari di mana Utsman dibunuh. Malam harinya Utsman bermimpi. Utsman bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjelang subuh dia bermimpi atau di malam hari dia bermimpi, kemudian Nabi berkata kepada Utsman, "Ya Utsman bin Affan, aftir indana." Buka puasalah bersama kami. Maka Utsman ketika bangun pagi hari dan dia dalam kondisi berpuasa. Ketika mau dibunuh dia berkata kepada orang tersebut. Dia sampaikan, "Saya tadi malam bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya. Saya melihat Abu Bakar dan Umar. Dan Rasulullah sallallahu berkata, "Ya Utsman, aftir indana." Wahai Utsman, bukalah puasa bersama kami. Wa inni asbahtu sha'iman, dan aku sekarang sedang berpuasa. Kemudian mulailah Utsman baca Quran. Dia buka Al-Quran. Mulailah orang-orang gelisah, ya, mau bunuh Utsman. Hari tersebut dia dibunuh, hari Jumat, dalam kondisi berpuasa, sedang baca Al-Quran. Datang orang satu, ingin bawa pedang, ingin bunuh Utsman. Kata Utsman, baini wa bainaka kitabullah. Kalau kau berhukum ada Al-Quran di depanku. Utsman hafil Quran. Penulis wahyu. Dzunurain. Ya, luar biasa. Dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mundur, tidak berani. Datanglah salah seorang, ya, kemudian dia datang, dia disebut dengan Al-Maut Al-Aswad, dijuluki, ya. Dengan bertubuh hitam, maka kemudian datang kepada Utsman baca Al-Quran. Kemudian dia mencekik leher Utsman. Dan dia sombong, dia mengatakan, Utsman sudah tua, 82 tahun. Dia cekik leher Utsman, kemudian dia menghina, dia mengatakan betapa mudahnya saya mencekik leher Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian dia ambil pedang, dia mau tikam Utsman, maka Utsman menahan dengan tangannya. Ketika dia menahan dengan tangannya, entah tangannya putus atau tidak, maka Utsman berkata, ya, hadhi kaffun awwalu kaffin khattat al-mufassal. Kata dia, inilah tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Inilah pertama kali tangan yang kau potong ini, tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Maka darah pun berlumuran di Al-Mushaf yang sedang dia baca. Akhirnya Utsman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Ditemukan darah dalam Al-Quran pada ayat fasayakfikahumullah, ya, wa huwa samiul alim, ya. Karena Utsman memang rajin beribadah. Ketika mereka hendak bunuh Utsman, istrinya berkata, "In taqtuluhu aw tad'uhu." Kalau kalian bunuh dia atau kalian biarkan dia, sesungguhnya suamiku ini Utsman semalam hatam Quran salat malam. Jadi istrinya kasih tahu, suamiku ini rajin baca Quran. Ya, sampai salat malam akan riwayatkan 1 rakaat Utsman khatam Quran dalam 1 rakaat. Utsman yang pernah berkata, "Lau taharat qulubukum
Ma syabi'tum min kalami rabbikum. Kalau hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah puas dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Utsman ya radhiyallahu taala anhu yang mengkhatam Quran dalam satu rakaat. Utsman yang bertakwa kepada Allah, yang pernah meriwayatkan hadis ketika dia sedang di pinggir kuburan lantas dia menangis sampai air matanya memenuhi jenggotnya. Sampai orang bertanya, "Ya Amirul Mukminin, wahai Utsman, kalau disebut surga neraka kau tidak menangis, tapi ketika di kuburan kenapa kau menangis?" Kata Utsman, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Innal qabra awwalu manazil akhirah." Sungguhnya kuburan adalah tempat persinggahan pertama kali di akhirat. Ya. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat di kuburan maka yang selebihnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu asyad. Siapa yang tidak selamat, jika tidak selamat maka lebih parah. Utsman orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya meninggal dunia dalam kondisi puasa di hari Jumat sedang membaca Al-Qur'an radhiyallahu taala anhu ya. Kemudian akhirnya kekhilafan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah SAW terutama Nabi dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.